Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, ketemu lagi nih sama saya Faiza Karamatul Hikmah, biasa dipanggil Kara. Nah, tadi kita sudah banyak berkenalan sama jurusan dari tim IT-nya SMK nih. Mulai dari teknik komputer dan jaringan, kemudian rekayasa perangkat lunak, dan yang terakhir tadi multimedia. Nah, sekarang kita akan mengenal jurusan dari tim pariwisata, ya, yaitu jurusan perhotelan. Di samping saya ada Ketua Kompetensi Keahlian Jurusan Perhotelan, yaitu Bapak Dr. Andes Ekonomik Aris Munandar MPD. Ya Pak, benar. Nah, biasa dipanggil Bapak Aris ya Pak? Iya. Waduh. 100. Nah, beliau katanya dengar-dengar bisa bahasa Inggris, bukan bisa lagi, udah fasih ya Pak ya. Nah, nanti kita berbincang sedikit deh menggunakan bahasa Inggris. Nah, atau bisa Bapak Aris memperkenalkan diri menggunakan bahasa Inggris, Pak. Itu sangat-sangat nanti lah. Nanti ya Pak ya? Ya, boleh. Langsung saja kita berbincang dengan Pak Aris mengenai gambaran umum atau garis besar di jurusan perhotelan itu Pak. Ya. Gimana sih menurut Bapak Aris? Ya, terima kasih. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya, khususnya kepada adik-adik peserta didik baru yang tengah mengikuti MPLS masa pengenalan lingkungan sekolah tahun 2020 ya. Saya ucapkan sekali lagi selamat. Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, tentunya saya bersyukur sekali, berterima kasih kepada tim official SMKN 1 Sumeneb yang telah memberikan waktu kepada saya. Saya sebagai Ketua Kompetensi Keahlian Perhotelan, tentunya secara umum tahu bagaimana perhotelan di SMK Negeri 1 Sumeneb. Kalau kita lihat secara historis sejarahnya, perhotelan SMK Negeri 1 Sumeneb ini diawali atau bisa dikatakan pendatang baru dibandingkan dengan kompetensi keahlian yang lain. Seperti misalnya dulu kita kenal di ada 3 bidang keahlian ya. Ada 3 bidang keahlian di SMKN 1 Sumeneb ini. Yang pertama adalah bidang keahlian bisnis manajemen. Di situ ada program dulu namanya sekretaris, sekarang berubah nama jadi OTKP. Terus ada akuntansi, sekarang berubah jadi akuntansi dan keuangan lembaga. Terus yang ketiga dulu pemasaran atau penjualan, sekarang berubah nama jadi BDP, bisnis daring dan pemasaran. Nah, setelah itu bidang keahlian yang kedua baru mengikuti pendahulunya, yaitu bidang keahlian teknologi informasi dan komunikasi. Di dalamnya ada kompetensi keahlian teknologi komputer jaringan, terus ada ada RPL rekayasa perangkat lunak, terus ada multimedia. Nah, yang saya ini di kompetensi keahlian ini ada di bidang keahlian pariwisata. Nah, di bidang pariwisata ini kompetensi keahliannya yang ada yaitu perhotelan dan tata busana. Untuk perhotelan itu baru diminati oleh siswa karena baru dibuka program itu pada tahun 2016, tepatnya tanggal 16 bulan Juli 2016, tahun ajaran ya. Tahun ajaran baru tahun 2016-2017 dan mereka lulus pada tahun 2018-2019. Ya, setelah perhotelan itu mengawali debutnya pada tahun 2016 ya. Ternyata tahun berikutnya, tahun pelajaran berikutnya, tahun 2017, tahun pelajaran 2017-2018 itu mengalami peningkatan jumlah minat yang mau masuk di SMK Negeri 1 Sumeneb. Dari pertama satu kelas hanya berjumlah sekitar 40 siswa, lalu berkembang, peminatnya bertambah menjadi 2 kelas. Jadi masing-masing kelas ada 20 atau 30 siswa waktu itu. Alhamdulillah. Ini karena apa? Karena memang di SMK Negeri 1 Sumeneb ini perhotelan menjadi semacam target marketnya para peminat
yaitu mereka yang ingin berkiprah di dunia perhotelan. Karena apa? Karena di Satuan Wilayah Pengembangan Madura itu adalah Sumeneb. Nah, salah satu bidang yang dikembangkan pembangunannya adalah pembangunan pariwisata. Benar Ini sekali, ditandai Bapak. dengan bermunculannya ya hotel-hotel Iya. untuk mengantisipasi meludaknya para pelancong, para Benar sekali. para turis itu, sehingga mereka akan membutuhkan akomodasi perhotelan. Nah, sejak itu dicanangkan oleh Bapak Bupati tahun 2018 menjadi tahun kunjungan wisata. Apa dampaknya kepada perhotelan? Banyak mereka orang tua sadar, oh iya ya anak saya mau disekolahkan di SMK Negeri 1 Sumeneb karena perhotelan menjadi semacam salah satu idola mereka. Waduh, idola. Ya. Jadi ini sedikit cerita histori ya Pak ya, Ya, sejarah perhotelan dari 2016 dan juga pentingnya jurusan perhotelan gitu ya Pak, kurang lebih. Iya. Nah, gimana kalau saya daripada memanggil Pak, gimana kalau saya panggil saja Mr. Aris? Oke, never mind, boleh ya. Oke. Ya. Nah, jadi Mr. Aris, Iya, oke. selain kita berpatok pada perhotelan, ada pelajaran lainnya nggak sih Pak? Kayak pelajaran produktifnya, kayak misal bahasa asing atau yang lainnya nih Pak? Oh iya, jelas kita itu mengikuti kurikulum yang ada di tahun 2013 kan, kurikulum itu baru dimulai. Itu gongnya kurikulum 2013, tahun 2013. Nah, di kurikulum perhotelan ya, itu di spektrumnya itu jelas terdapat apa istilahnya, ada beberapa mata pelajaran yang wajib diikuti, yaitu mata pelajaran wajib A, mata kompetensi ya, wajib B. Nah, itu yang wajib A itu bahasa Indonesia, matematika, bahasa Inggris, itu ada di wajib A. Nah, sedangkan di wajib B itu seni budaya misalnya. Sedangkan di kompetensi keahlian yang apa istilahnya C1-nya itu jelas ada materi-materi yang siswa itu harus menguasai karena sebagai base atau dasar di bidang perhotelan, seperti misalnya di situ ada housekeeping, front office. Apa itu? Housekeeping itu adalah tata graha, dan front office itu adalah mereka yang ada di depan kantor sebagai sekretaris. Nah, untuk bahasa-bahasa asing kemarin ada bahasa Mandarin sebagai muatan lokalnya, muatan lokalnya bahasa daerah gitu ya. Ya, itu yang apa istilahnya, kurikulum itu memang sudah stock of form daripada pemerintah yang kita harus ikuti, harus kita jalankan. Waduh, anak perhotelan ternyata keren ya Pak ya. Ya, keren, bisa. Muatan bahasanya bisa dibilang lengkap. Ya. Dan juga dari segi apa tadi? Perkantorannya juga ada. Ya. Waduh, anak perhotelan tuh keren ternyata. Ya, front office. Jadi jangan dipandang sebelah mata ya Pak ya jurusan perhotelan. Karena kalian itu bisa jadi keren di jurusan perhotelan. Amin, amin ya. Katanya nih Pak ya, tadi saya mendengar cerita dari Mr. Aris bahwa jurusan perhotelan itu dimulai pada tahun 2016. Ya. Kira-kira sekarang jurusan perhotelan berkembang seperti apa sih Pak? Mulai dari fasilitasnya, Iya. atau dari yang lainnya nih? Iya. Tentunya kompetensi keahlian perhotelan ini berangkat atau memulai dengan fasilitas yang seadanya pada awalnya. Jadi kita masih belum memiliki ruang praktek, tapi kita masih menggunakan lab bahasa Inggris sebagai sarana praktek siswa. Itu pada awalnya. Sementara juga kita adakan sarana-sarana penunjang lain seperti misalnya making bed ya, untuk making bed. Making bed itu semacam sarana praktek siswa pada saat siswa melakukan kegiatan penataan ruang kamar hotel. Waduh, sudah ada visualisasinya nih ya Pak ya. Ya, itu. Jadi apa istilahnya, masih pas-pasan dengan tekad bulat kita mencoba melaksanakan program keahlian perhotelan ini sesuai dengan misi dari perhotelan SMK Negeri 1 Sumeneb ini, yaitu
menyelenggarakan apa istilahnya, menyelenggarakan pendidikan ya yang berintegritas. Waduh, Ya, keren nah, fotonya. kreatif dan mandiri dan menguasai teknologi. Nah, misi kita untuk mencapai itu adalah pertama kita mencetak peserta didik yang dengan SDM yang unggul, menjadi sumber daya manusia yang unggul dan berkarakter, sehingga nanti mereka bisa juga berkiprah di dunia perhotelan. Kita juga berusaha Semaksimal mungkin ya Pak ya. iya, jadi kita memaksimalkan sarana yang ada sehingga siswa itu nanti pada saat keluar sudah menjadi semacam bekal ilmu, praktek yang keterampilan yang mereka miliki bisa diaplikasikan, diterapkan di dunia kerja. Wah, mantap Nah, ini sekali. ya sebagai tambahan, kemarin siswa kita itu melaksanakan praktek kerja lapangan tidak hanya di Kabupaten Sumeneb, tapi di Surabaya di hotel-hotel berbintang 5 seperti di Windham Hotel. Waduh. Siswa kita sudah melakukan praktek di sana ya. Di Itu- Pamekasan ada 11 orang di Odaita Hotel dan di Berlian Hotel itu ya. Jadi ya, tidak hanya di Sumeneb. Itu sebuah prestasi yang Ya, bisa membanggakan dikatakan pasti ya, Pak ya. membanggakan. Dan lulusannya pun tidak harus mereka itu kerja di hotel. Mereka di luar perhotelan seperti misalnya di di perusahaan-perusahaan yang juga menyelenggarakan akomodasi juga bisa menampung mereka. Bahkan ada siswa yang melanjutkan ke perguruan tinggi di perhotelan, diterima di ITS seperti misalnya Tiratul Rahma. Suatu kebanggaan toh bahwa kita itu ternyata di perhotelan tidak mereka disiapkan untuk hanya kerja, tapi justru mereka juga bisa berkompetisi di dunia apa istilahnya universitas. Terbukti Tiratul Rahma diterima di ITS setahun yang lalu. Ya. Waduh, itu benar-benar sebuah kebanggaan ya pasti bagi kita SMK ya. Negeri 1 Sumeneb ya Pak ya. Iya, SMK Negeri 1 Sumeneb. Tadi ini sedikit menyinggung apa yang Bapak sampaikan. Tadi ada making bed ya Pak ya. Iya, making bed. Itu kira-kira kegiatan tersebut dilakukan di kelas sejak bawa kasur atau ada semacam ruangan sendiri Pak? Oh, itu ada ruangan sendiri. Jadi prakteknya di ruang kelas, teorinya di ruang kelas, prakteknya di tempat praktek yang sudah disediakan oleh sekolah. Ada 2 bed yang sudah kami adakan atas dukungan kepala sekolah. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah telah mendukung sarana prasarana untuk kegiatan praktek perhotelan. Bahkan sekarang sudah ada laundry, ada mesin washing machine, ada juga. Nah, untuk making bed ini kemarin siswa sudah bisa dikatakan sangat terampil, kompeten pada saat UKK itu karena apa? Sudah ada sarananya. Iya, benar sekali Bapak. Jadi dari segi fasilitas dan juga yang lain-lain itu sudah tidak diragukan lagi ya Pak ya untuk jurusan perhotelan. Walaupun terbilang baru nih, masih anget-angetnya lah istilahnya, tapi kualitasnya sudah sangat meyakinkan ya Pak ya. Juga ada bahasa asingnya. Masa keren tuh jadi anak perhotelan, kayak kita bisa menguasai banyak bahasa. Keren sekali. Dan juga tadi juga disebutkan bahwa bukan hanya profesi di bidang perhotelan saja, tapi di akomodasi lainnya. Contohnya seperti apa itu Pak? Di akomodasi lainnya itu kan apa istilahnya? Kita kan di yang namanya akomodasi kan tidak di dunia perhotelan, bahkan di apartemen atau di perkantoran yang membutuhkan apa istilahnya housekeepingnya, layanan dapur. Nah, itu juga bisa dijadikan semacam target marketnya siswa lulusan SMK perhotelan. Waduh, keren banget ini. Kira-kira ada itu nggak sih Pak? Bisa disebutkan tidak pelajaran produktifnya di jurusan perhotelan nih? Pelajaran produktifnya itu kan untuk C1-nya itu di situ ada materi pelajaran simulasi digital. Waduh, sindik ya Pak ya? Iya, di C2-nya ada front office, housekeeping. Front office itu ruang kantor depan ya. Jadi siswa tahu melayani tamu yang datang. Terus juga ada housekeeping, bagaimana mengelola ruang dapur ya, dapur hotel lah istilahnya. Ya.
lengkap nih ya Pak ya Iya, di jurusan perhotelan ya Pak ya. ah. Duh, dari segi TI ada, dari segi perkantoran ada, dari Ah. segi pelayanan juga Iya, ada. ada. Wah, keren sekali. Nah, jadi buat teman-teman itu sekali lagi saya katakan tidak perlu minder Ya, masuk jurusan perhotelan karena anak perhotelan itu keren ya. Iya. Waduh. Bisa mungkin Pak Mr. Aris. Wah. Iya. Bisa menyampaikan nih kepada teman-teman sekalian atau bapak-bapak ibu sekalian terkait jurusan perhotelan. Seperti motivasi deh Pak, kata Iya. motivasi. Ya, terima kasih. Bahwa kompetensi keahlian perhotelan ini merupakan pendatang baru di SMK Negeri 1 Sumeneb ini, tetapi saya selaku Ketua Kompetensi Keahlian Perhotelan mencoba menyemangati anak-anak dan juga guru-guru perhotelan bahwa kita ini sekarang ini ada di dunia baru. Artinya apa? Sumeneb dengan tahun kunjungan wisatanya jelas kita harus sambut dengan SDM yang unggul, khususnya di dunia perhotelan. Salah satunya adalah siswa-siswa kita beri semangat, beri ilmu pengetahuan, beri keterampilan sehingga begitu mereka itu lulus, mereka tidak akan kehilangan semangat untuk berkompetensi dengan siswa-siswa lain dalam hal lowongan kerja. Nah, ini terbukti banyak siswa kita yang diserap di menjadi tenaga kerja khususnya di perhotelan, tidak hanya di Sumeneb tapi juga di luar Sumeneb. Waduh, itu sebuah motivasi yang sangat baik lah untuk membangunkan semangat karena jurusan perhotelan itu juga bisa langsung kerja, langsung keterima di pariwisata, di pelayanan pariwisata di Sumeneb ya Pak ya, dan juga di luar juga. Tadi juga ada yang kuliah di ITS, wah keren banget. Nah, mungkin kita mau minta kuotas bahasa asing nih ke Pak Aris. Mungkin bahasa Inggris, kuotas bahasa Inggris apa kek Pak? Kayak semangat gitu-gitu tuh Pak. Berbahasa Inggris. Iya, biar keren. Yeah. Okay, in this occasion I would like to give some information that in the competency of skill of hotel in SMK 1 Sumeneb is not just a material only, but the student is given some a material of practicing. Waduh. So that the student can apply their knowledge in what way they are working, for example in the housekeeping front office. Nah, intinya nih yang saya tangkap, ini saya tidak tahu benar atau tidak, tapi ini hanya yang sekadar saya tangkap bahwa SMK tidak hanya memberikan sebuah pembelajaran teori, tapi juga pembelajaran praktek. Sehingga lulusan di sini bisa langsung kerja dan juga menjadi lulusan yang unggul, kurang lebih seperti itu. Nah, itu saja perbincangan mengenai pengenalan jurusan perhotelan kepada teman-teman sekalian yang lagi menyaksikan live streaming Pak ya di akun official YouTube SMKN Negeri 1 Sumeneb. Sekian dari saya dan Mr. Aris. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.